Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya saudara yang dikasihi Tuhan? Saya bersuka cita boleh menghampiri saudara kembali melalui small group kita pada saat ini. Nah, saya berdoa setiap saudara yang mengikuti small group hari ini saudara dalam keadaan baik, saudara dalam keadaan sehat, dan tentunya Anda semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan segera memulai small group kita, dan mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah ini, karena kami boleh bersama-sama ada di small group ini. Kami percaya dan kami menyadari bahwa kami bisa ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memulai small group kami minta Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan mengurapi semua kami. Sehingga melalui small group yang akan kami mulai hari ini, kami semuanya diberkati. Kami mengenal Tuhan secara pribadi dan kami dapat hidup sesuai dengan iman kami kepada Kristus, dan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Untuk tema kita hari ini, kita mengambil sebuah tema, yaitu menjadi yang terbesar. Mari ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, menjadi yang terbesar. Kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-18, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Matius 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Haleluya. Saudaraku, pelajaran hari ini terfokus pada pelajaran karakter. Sepanjang kehidupan kita, kalau kita memperhatikan dengan seksama, semua itu terarah pada masalah karakter. Mengapa? Ya, karena karakter itu sangat penting. Katakan sama-sama, karakter itu sangat penting. 2, 3, karakter itu sangat penting. Ya, karakter itu menjadi titik utama perhatian Tuhan atas hidup kita. Kalau kita ingat dengan peristiwa ketika Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi calon raja namanya Daud. Pada saat itu, ya, ketika Nabi Samuel berada di rumah Bapak Isai, ya, papanya Daud, Samuel begitu terpikat ketika matanya itu melihat perawakan, melihat penampilan, melihat postur tubuh daripada anak-anaknya Pak Isai yang gagah perkasa. Tetapi hal yang berbeda dari pandangan Tuhan. Ketika Tuhan melihat anak-anak Bapak Isai, yaitu abang-abangnya Daud yang gagah perkasa itu, Tuhan sama sekali tidak terpikat dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan itu titik utama perhatiannya adalah pada hal karakter. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, perhatikan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan
melihat hati. Saudara, saya yakin ayat ini atau pada intinya ayat ini semua orang sudah cukup mengerti bahwa Tuhan itu melihat hati. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan juga sedang memperhatikan kita? Tuhan juga sedang berharap agar setiap saudara dan saya itu juga mulai melihat cara hidup kita, memperhatikan cara hidup kita dari sisi hati, bukan melihat atau bukan bertindak berdasarkan tentang penampilan semata. Itu sebabnya tema kita hari ini adalah menjadi yang terbesar. Nah, firman Tuhan berkata, kalau Anda pengen menjadi yang terbesar, firman Tuhan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Mengapa? Karena titik utama perhatian Tuhan adalah karakter. Itulah sebabnya pelajaran hari ini kita diajak untuk memperhatikan karakter. Mari kita bilang sama-sama, kita harus memperhatikan karakter kita. 2, 3. Kita harus memperhatikan karakter kita. Ya, apa yang dimaksud menjadi yang terbesar? Kita mulai dengan bagian ini. Kata terbesar dalam Matius 18 ini artinya adalah terbaik, tertinggi, the best, atau mendapat posisi dalam kerajaan Allah. Jadi ketika ada orang yang bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Itu artinya siapa yang mendapat posisi terbaik dalam kerajaan Allah. Siapa yang punya posisi tertinggi di dalam kerajaan Allah. Kalau ada orang bertanya, aku pengen nanti kalau dalam kerajaan sorga, aku ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga, aku pengen menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Itu berarti saudara punya keinginan yang terbaik, Anda punya keinginan yang mulia, Anda punya keinginan yang the best. Amin. Kita harus berpikir, nanti kalau kita di sorga, kita bisa menjadi yang terbesar, kita menjadi yang terbaik. Ini merupakan keinginan atau cita-cita yang terbaik. Amin. Tapi mari kita lihat sama-sama sekarang, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Matius 18, ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, perhatikan, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, yang pertama, bagaimana caranya kita bisa menjadi yang terbesar? Yang pertama adalah kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Mengapa kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil? Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Alkitab tadi berkata, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya, maka kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Jadi sebelum Anda menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga, maka saudara harus masuk dulu. Ya, makanya kunci pertama adalah bertobat. Ketika Anda bertobat, Anda akan diizinkan masuk. Saudaraku, ini penting buat kita. Banyak kali tanpa kita sadari, perjalanan hidup kita lewati dan kita sudah masuk, kita berjalan dan sebuah langkah tanpa kita sadari, langkah kita sudah mulai melenceng dari kebenaran. Ya, tanpa kita sadari kita bisnis sudah mulai nggak jujur. Tanpa kita sadari kita mulai bohong-bohong sedikit. Tanpa kita sadari hidup kita mulai nggak berkenan. Nah, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita bertobat. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Jadi ingat baik-baik, sebelum kita menjadi yang terbesar, kita harus tahu bahwa kita ini
boleh masuk dalam kerajaan sorga atau tidak. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan menjadi seperti anak kecil? Tadi kan bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Oke, bertobat kita mesti mengubah hidup kita, ya, kembali ke jalan yang benar. Nah, sekarang apa artinya menjadi seperti anak kecil? Nah, kata ini artinya, saudaraku, ini merujuk pada karakter anak kecil. Kita mesti bertobat, belajar seperti anak kecil yang punya karakter begini. Anak kecil ini, saya lihat ya di slide ini, di gambar ini. Anak kecil ini tunduk pada setiap perlakuan apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Anda kalau bisa bayangin anak kecil ini, sudah kan kadang-kadang Anda lihat ada anak kecil ya, karena mamanya itu kepingin anak itu cantik, wah dikasihkan bendo, ya dikasihkan macam-macam supaya nampak cantik. Ya, anak kecil ini sebenarnya punya keinginan untuk memilih enggak? Punya. Ya, tapi yang menarik dari sisi anak kecil ini dia tidak komplain, tunduk pada setiap perlakuan apapun yang dilakukan oleh orang tuanya dan tidak komplain. Ya, kadang-kadang saya juga melihat ada anak-anak laki-laki, wah papanya mungkin waktu kecil pengen rambutnya itu panjang dikuncir, nggak bisa, sekarang balas dendam, anaknya yang dikuncir. Wah ya, Anda lihat. Tapi Anda perhatikan, anak itu sendiri bagaimana? Anak itu diam aja, anak itu ngikut aja, anak itu tunduk pada setiap perlakuan. Dia tidak komplain, saudaraku. Jadi ini yang mesti kita pelajari bersama-sama. Ketika Tuhan berkata bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ini artinya Tuhan kepingin setiap Anda dan saya berbalik karakter. Jadilah pribadi yang mau tunduk pada setiap perlakuan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak komplain. Ya, kadang ingat ini, kadang Tuhan izinkan kita diperlakukan yang tidak nyaman oleh siapapun, oleh orang besar, oleh orang kecil, oleh pelayan Tuhan, oleh hamba Tuhan, bahkan bisa jadi tanpa disadari seorang gembala pun bisa memperlakukan hal yang tidak nyaman kepada saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap hati saudara ketika Anda diperlakukan yang tidak nyaman? Pelajaran hari ini, mari kita belajar memiliki karakter ini, tunduk pada setiap perlakuan dan tidak komplain. Ya, mari belajar lihat. Kalau engkau diperlakukan yang tidak baik, engkau belajar untuk menilai bahwa ini yang mengizinkan terjadi bukan karena orang itu, tapi Tuhan sedang izinkan engkau menghadapi perlakuan ini karena Dia mau melihat karaktermu dibentuk, ditata oleh Tuhan. Dan bisa jadi hal yang sama juga terjadi bukan hanya oleh orang-orang di tempat kerja, di masyarakat, di pelayanan, tapi juga bisa jadi Anda mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman itu di rumah dengan pasanganmu. Saya merasa, kok pasanganku begini, kok suamiku begini, kok istriku begini, kok anakku begini, dia memperlakukan saya seperti ini, saya tidak enak, saya tidak nyaman, hati saya sakit, saya dilecehkan, saya merasa direndahkan. Tapi saudara mau belajar untuk memiliki karakter seperti anak kecil, tunduk pada setiap perlakuan dan tidak komplain. Ya, ini pelajarannya. Kalau Anda pengen menjadi yang terbesar, belajar tunduk pada setiap perlakuan dan tidak komplain. Nah, jika Anda suka komplain, itu berarti Anda sedang punya masalah dalam karakter. Dan itu berarti kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Apalagi kita mau jadi yang terbesar. Impossible, mustahil. Oke? Jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi yang terbesar? Yang pertama, bertobat
dan menjadi seperti anak kecil. Yang artinya adalah kita harus tunduk terhadap setiap perlakuan dan tidak komplain. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga? Matius 18 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca, 2, 3. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, sama-sama, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya, sekarang yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga? Dalam bagian yang kedua ini dikatakan kita harus merendahkan diri menjadi seperti anak kecil. Ya, apa yang dimaksud dengan merendahkan diri seperti anak kecil? Merendahkan diri seperti anak kecil itu artinya membuat diri kita itu lebih rendah ketika berbicara atau ketika sedang merespon setiap masalah. Ya, bisa jadi saudaraku, dalam hubungan kita satu dengan yang lain, tiba-tiba ada orang yang berbicara dengan kita dan nadanya agak tinggi. Apa respon kita? Respon kita harus lebih rendah. Ya, jangan melawan. Ya, jangan ngegas. Ya, jangan ingin dominan. Itu namanya merendahkan diri seperti anak kecil. Anak kecil ketika berjumpa dengan orang tua, anak kecil itu selalu lebih rendah. Anak kecil itu selalu dipandang lebih rendah bahkan oleh orang lain. Demikian juga Tuhan kepingin kita memposisikan diri kita di hadapan orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Biarlah mereka memandang kita lebih rendah. Amin. Kenapa Tuhan pengen seperti ini? Karena Tuhan pengen kita belajar rendah hati seperti anak kecil. Hal berikutnya yang disebut dengan rendah hati seperti anak kecil, itu artinya kita dengan sengaja, bilang sama-sama, dengan sengaja. Ya, kita dengan sengaja membawa diri, ya, berada di posisi hati yang lebih rendah. Ya, kita nggak bersaing. Ya, ini kadang-kadang kalau cerita kita dengan orang, ya, si A berkata, iya Pak, kemarin tuh ya, puji Tuhan saya ada di sana. Lalu si A nimpal, iya saya juga begitu. Saya jadi nggak mau kalah. Ya, dalam perdebatan itu, dalam perbincangan itu sepertinya ada perdebatan, ada persaingan satu dengan yang lain. Itu namanya nggak rendah hati. Kalau Anda pengen jadi terbesar, belajar ubah cara kita berbicara dengan siapapun. Ya, kalau engkau bicara dengan orang lain, jangan menimpali, jangan ingin bersaing, justru tunjukkan bahwa engkau itu punya karakter yang berbeda. Seringkali saya ketemu dengan seseorang, Pak, saya bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya. Baru saya cerita bersaksi tentang hidup saya, dia udah nimpal, iya Pak, saya juga sama, saya dengan begitu. Wah, saya diamin lagi. Nah, waktu itu saya mulai sambung lagi cerita saya. Nah, waktu itu saya seperti ini, belum selesai bicara dia udah nimpali lagi. Iya sama Pak, saya dulu Pak, iya gitu. Jadi nggak mau kalah bersaing. Saya mungkin pernah ketemu dengan orang seperti itu. Nah, mari kita belajar. Yang disebut dengan rendah hati seperti anak kecil, itu artinya kita dengan sengaja membawa diri kita, membawa hati kita itu lebih rendah daripada orang lain yang mungkin sedang berbicara dengan kita. Ya, arti lainnya, arti yang ketiga dari rendah hati artinya saudara sengaja membuat dirimu lebih rendah supaya orang lain itu lebih dihormati. Ya, kadang-kadang menurut orang dunia, wah bodoh lah Pak, ini bego lah Pak. Wah kita kan dilecehkan Pak. Kalau kita merendahkan diri, wah kita dilecehkan Pak. Tidak. Ya, kita harus merasa seperti ini. Saya tidak merasa rugi ketika saya direndahkan oleh orang lain. Amin.
Kita harus berpikir, saya tidak merasa rugi ketika saya direndahkan oleh orang lain. Amin. Karena ketika kita bisa rendah di hadapan manusia, maka Tuhan yang akan meninggikan dan mengangkat setiap saudara. Amin. Itu sebabnya kitab Amsal berkata, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan dan hormat. Anda mesti ingat, kalau Anda dengan sengaja membuat dirimu rendah, bahkan mungkin orang merendahkan diri saudara, ngeremehin saudara, jangan takut, jangan merasa rugi. Karena ketika Anda direndahkan, ketika Anda memposisikan dirimu lebih rendah di hadapan orang lain, engkau sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk mengangkatmu tinggi-tinggi dan memberikan kepadamu hormat. Amin. Inilah yang menjadi alasan dan menjadi cara bagaimana kita ini bisa menjadi besar, menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Dan saudara ingat bahwa memposisikan diri ini juga berlaku bukan hanya dengan masyarakat umum, bukan hanya dengan teman, bukan hanya dengan rekan kerja atau teman pelayanan, tapi ini juga berlaku dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Sikap Anda di rumah, jangan merasa gengsi, jangan merasa malu, jangan merasa rugi kalau engkau direndahkan oleh pasanganmu. Karena kita semua sedang belajar agar karakter kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu sebabnya ketika engkau merendahkan diri di hadapan pasanganmu, engkau tidak rugi. Suatu saat engkau akan lihat Tuhan mengangkat hidup saudara. Tuhan akan memberikan posisi kehormatan di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan tim pelayanan kita. Jangan merasa rugi kalau teman pelayan meremehkan saudara, merendahkan saudara, tenang saja. Tuhan bisa angkat saudara. Jadi kita sekarang berlomba-lomba untuk membentuk karakter kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi yang terbesar itu bukan bicara tentang pencapaian, karya atau apapun, tapi ini bicara tentang bagaimana kita bisa menaklukkan karakter kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ini juga berlaku dengan siapapun. Amin. Ketika engkau rela untuk menaklukkan, merendahkan dirimu di hadapan siapapun, engkau adalah orang yang terbesar di kerajaan surga. Amin. Karena itu, mari kita perhatikan karakter kita. Kenapa? Karena fokus Tuhan dan harusnya menjadi fokus kita adalah menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kiranya pelajaran ini akan memberkati setiap saudara. Saya berdoa setiap saudara, bahkan keluarga besar Alpha Center, engkau mulai berpikir, engkau mulai melihat seperti yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak lihat penampilanmu, Tuhan tidak lihat perawakanmu, Tuhan tidak lihat kehebatanmu dalam berbicara, tapi Tuhan melihat karaktermu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami sedang belajar tentang bagaimana kami mendisiplin karakter kami supaya karakter kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, ajar kami di sepanjang kehidupan ini. Kami boleh didapati oleh Tuhan punya karakter yang berkenan, karakter Kristus. Kami rendah hati, kami belajar bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dan kami belajar untuk mengubah karakter kami. Kami rendah hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengangkat kami dan menempatkan kami sebagai yang terbesar di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih kiranya semua yang sudah mendengar, kami diberkati oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Akhirnya kita sekarang ada di bagian sharing kita. Untuk panduan sharing kita yang pertama adalah apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran ini. Mari silakan bagikan dan ingat untuk mengisi form respons yang dibagikan oleh setiap host Anda. Yang kedua, apa komitmen Anda setelah Anda mengikuti materi small group hari ini? Doa saya, semua kita
akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa. Shalom.